sobat semua, setiap sudut Nusantara mempunyai cerita. Selamat datang di Nusalogi, ruang untuk mengkaji dan memahami Nusantara. Saya Miftah Ali. Dan saya Yusuf Budi. Kami percaya dengan memahami, kita bisa lebih mencintai. Mari bersama kami, selami makna, cintai bangsa. Nice. Nah, di episode perdana ini kita akan membahas sesuatu yang dekat banget nih sama kita semua. Pernah nggak sih Mas Yusuf nih ya, lebih bangga posting OTD pakai brand lokal daripada brand luar, terutama bagi Gen Z nih kan, karena mereka nih yang sedang menguasai bumi, gitu. Betul banget Mas Miftah. Dulu kayaknya aku gengsi banget pakai brand-brand lokal, tapi sekarang mah beda. Bangga banget, lokal pride banget sekarang. Nah, Nice selain banget, itu, nice. visualisasi bangsa ini juga ada di etalase digital kita. Nah, untuk mengupas fenomena ini, kita sudah kedatangan tiga tamu yang luar biasa. Oke nih, kita langsung saja kita sapa nih ya. Ada Mas Bima, ada Mbak Putri dan Mbak Yuwan nih. Terima kasih udah menyempatkan waktunya nih datang nih ke podcast Nusalogi di episode perdana lagi ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Oke, oke, kita masuk nih ke segmen pertama ya, di Selami Makna. Kita mau tahu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tren ini, kan? Terutama di kalangan Gen Z. Nah, saya mau mulai nih dari Mbak Putri dulu, boleh? Boleh. Terima kasih, Mas Ali, Mas Yusuf. Kalau kita lihat dari kacamata sosiologis, ada pergeseran dari dulunya kita lebih gengsi memakai produk luar, menjadi bangga memakai produk lokal di kalangan Gen Z ini sebagai bentuk nasionalisme yang baru. Nasionalisme yang mereka tunjukkan bukan lagi soal perjuangan politik atau hal-hal yang sifatnya formal, tapi ke nasionalisme kultural dan konsumtif. Artinya, identitas kebangsaan sekarang diekspresikan lewat gaya hidup sehari-hari, lewat pilihan konsumsi. Misalnya, Gen Z merasa bahwa dengan membeli atau mempromosikan produk lokal, mereka sudah ikut berkontribusi ke ekonomi bangsa, ikut menjaga budaya, dan bahkan ikut membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Karena mereka merasa, oh produk lokal juga lebih bagus loh, sama bagusnya sama produk luar. Saya juga ingin mendukung apa pada pedagang-pedagang kecil di Indonesia, mendukung apa saudara-saudara kita yang kreativitasnya luar biasa. Jadi kalau dulu nasionalisme identik dengan simbol-simbol besar, sekarang dia berubah jadi sesuatu yang lebih cair dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk nasionalisme baru, itu kebanggaan pada kreativitas, kualitas, dan daya saing produk bangsa sendiri. Wah, menarik sekali ya Mbak Putri. Jadi bukan cuma ikut-ikutan ya, tetapi ada pergeseran nilai nih. Nah, hal ini nyambung ke praktisinya langsung sama Mas Andi. Halo Mas Andi, sebagai Halo. pemilik brand, visual seperti apa nih yang Mas Andi ciptakan agar produk langkah kita tidak hanya dibeli, tetapi juga bisa menjadi medium kebanggaan bagi pemakainya. Oke, sebelumnya saya terima kasih telah diberi kesempatan di podcast Nusalogi kali ini. Perkenalkan nama saya Sandi Yusuf Nurhuda, saya sebagai pemilik brand dari Langkah Kita. Kalau kita bicara sneakers ya, produk yang kami jual kan sneakers ya, sepatu gitu. Nah, visual itu peranannya besar banget. Orang pertama kali tertarik karena tampilan. Baru setelah itu mereka merasakan kenyamanan dan kualitasnya, kayak gitu kan. Nah, di langkah kita, kami nggak cuma pingin sneakers atau sepatu yang kita buat tuh keren dilihat gitu, atau cuman bagus dilihat aja gitu. Tapi sneakers yang emang bener-bener punya identitas, ada ciri khas Indonesia, dan bisa jadi kebanggaan buat pemakainya gitu ya. Karena kita UMKM lokal nih gitu, kita sadar kita bersaing dengan brand-brand luar gitu ya. Dan itu merupakan tantangan yang sangat besar. Makanya visual dari suatu produk di langkah kita itu harus punya karakter seperti itu. Desain sneakers desain sneakers langkah kita kami rancang modern dan minimalis. Tapi ada sentuhan Nusantara di dalamnya. Misalnya ada detail motif, pemilihan warna yang terinspirasi dari alam Indonesia
atau bahkan filosofi perjalanan yang kita ambil dari budaya asli di Indonesia gitu ya. Jadi waktu orang pakai, mereka merasa bukan aja cuman pakai sepatu gitu, tapi emang juga mereka ngebawa cerita cerita tentang Indonesia. Saya percaya sneakers itu lebih dari sekedar alas kaki. Sneakers itu bagian dari gaya hidup, bagian dari cara seseorang mengekspresikan dirinya. Nah, disinilah storytelling brand dibutuhkan gitu ya. Jadi penting sih seperti itu. Kita kasih narasi bahwa setiap langkah yang mereka ambil dengan sneakers langkah kita itu adalah simbol perjalanan-perjalanan panjang anak muda Indonesia yang percaya diri, berani, dan bangga dengan karya lokal. Nah, jadi di langkah kita visual itu penting, baik dari desain produknya maupun konten digital yang kita buat, dan berusaha menguatkan rasa percaya diri itu. Nah, selanjutnya dari sisi kemasan gitu ya, dari packaging kita nggak pernah menganggap remeh seperti itu. Karena bagi saya pribadi, pengalaman pelanggan itu dimulai ketika waktu unboxing gitu ya, waktu pas barangnya sampai atau barangnya mereka beli lalu dibuka seperti itu. Nah, box atau kemasan packaging di langkah kita buat dengan desain yang modern, clean, tapi tetap ada identitas atau budaya Indonesia. Jadi mereka begitu konsumen membuka paket, ada rasa bangga tersendiri, kayak wah ini bener nih produk lokal gitu ya. Tapi kualitas dan presentasinya gak kalah sama brand-brand luar di luaran sana gitu. Nah itu momen yang penting banget bagi saya, karena dari situ pelanggan langsung punya hubungan emosional dengan produk kita gitu. Jadi kalau misalkan ditanya visual seperti apa yang kita ciptakan, nah jawabannya adalah visual yang bisa merepresentasikan dua hal. Kok yang pertama adalah kualitas modern dan akar budaya Nusantara. Harapannya, sneakers langkah kita bisa bikin pemakainya bukan cuma kelihatan keren gitu ya, tapi juga merasa bangga karena mereka sedang mendukung UMKM lokal dan membawa sedikit cerita Indonesia di setiap langkahnya. Seperti itu, Mas. Oke, keren banget nih ya Mas Sandi ya. Jadi itu nggak hanya storytelling tapi juga ada visual. Kemudian yang paling penting tuh local pride-nya ya kan Mas ya. Dan yang paling jago nih menerjemahkan visual serta storytelling nih ke para netizen nih ya, terutama Gen Z. Ada Mbak Yuan di sini. Nah, Mbak Yuan nih sebagai kreator nih ya, bumbu rahasia apa sih ya Mbak yang Mbak pakai nih saat buat konten? Jadi agar produk lokal bisa terlihat semenarik mungkin atau bahkan lebih keren dari produk internasional di mata followers Mbak nih ya, terutama netizen-netizen kita ini yang tercinta. Baik, Mas. Jadi, kalau aku bermain di kreativitas pas ambil gambar atau foto produk lokal, misalnya memakai properti unik atau lokasi yang beda dari yang lain. Ini bikin produk lokal kelihatan punya cerita dan nilai lebih. Terus, aku juga suka mix and match biar produk lokal kelihatan lebih fresh dan gak kalah keren dibanding produk luar. Selain itu, ada satu lagi yang penting yaitu aku review jujur, di mana review ini bikin orang percaya kalau produk yang diproduksi oleh para brand lokal itu emang worth it untuk digunakan. Begitu, Mas. Wow, mantap sekali ya jawaban dari Mbak Yuan ini. Oke, dari tiga jawaban tadi kita jadi tahu kalau ini fenomena yang kompleks. Sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, yakni cintai bangsa. Kita mau lihat dampaknya lebih jauh dulu nih. Kita kembali ke Mas Andi. Mas Andi, di balik setiap pasang sepatu yang laku ini, dampak nyata apa yang paling membuat Mas Andi merasa bahwa ini bukan sekedar bisnis, tetapi bagian dari gerakan mencintai bangsa? Oke, kalau ditanya tentang dampak nyata apa gitu ya, yang paling eh, bikin saya yakin sebetulnya ini bukan sekedar bisnis gitu, Mas. Jawabannya ada pada cerita orang-orang yang pakai sepatu langkah kita. Nah, banyak dari mereka itu bilang kalau pas pakai bukan cuman nyaman secara fisik, tapi juga ada rasa bangga di dalam hati mereka seperti itu. Kenapa? Karena di setiap motif yang kami hadirkan ada cerita budaya lokal Indonesia dan saya bangga gitu. Ternyata motif-motif yang dihasilkan dari budaya Indonesia punya daya tarik tersendiri gitu. Terutama bagi anak muda ya gitu. Dan bukan cuma untuk orang Indonesia sendiri, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas lagi.
Nah, mereka tertarik karena keunikan, ada identitas yang jelas, dan ada kehangatan cerita di baliknya, kayak gitu. Dan dampaknya jadi dua arah gitu, Mas. Di satu sisi, konsumen merasa punya sesuatu yang berbeda dan membanggakan. Di sisi lain, para pengrajin dan UMKM lokal juga mendapatkan ruang hidup gitu. Semakin banyak produk yang terjual, berarti kan semakin banyak tenaga kerja yang terserap seperti itu, dan semakin panjang rantai nilai ekonomi yang kita gerakan di negeri kita tercinta ini. Jadi buat saya pribadi, setiap pasang sepatu atau produk langkah kita yang terjual itu bukan cuma sekedar transaksi, tapi langkah kecil dalam gerakan mencintai bangsa. Karena dengan membeli langkah kita, orang tidak hanya membeli sepatu, tapi juga ikut merawat budaya, mendukung UMKM, dan membuktikan bahwa karya anak bangsa itu bisa berdiri sejajar dengan brand-brand besar dunia. Seperti itu. Oke, keren-keren banget nih ya. Jadi untuk waktu yang singkat ini tapi isinya tuh padat banget dari jawaban Mbak dan Mas Sandi ini ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan ya, nasionalisme Gen Z itu nyata. Jadi nggak hanya sekedar gambar aja ya, bentuknya itu cair dan sangat visual itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana nasionalisme mereka. Bukan lagi soal slogan, tapi soal pilihan sadar. Betul banget Mas Ali. Dan pilihan itu yang mungkin kecil ya, ternyata punya dampak berantai yang luar biasa untuk ekosistem kita. Jadi kuncinya ada di empat hal Mas Ali dan Mbak-mbak semua, Mas-mas semua. Yang pertama kolaborasi, kedua praktisi yang berinovasi, ketiga kreator yang memperkuat narasi, dan keempat akademisi yang membantu kita semua merefleksikan maknanya. Nah, jadi kami sekali lagi mengucapkan tuh terima kasih banyak untuk Mas Andi, Mbak Putri, dan Mbak Yuwan atas waktunya yang luar biasa nih ya, menyempatkan diri ke Nusalogi. Nah, untuk kalian para pendengar Nusalogi, Kami ingin dengar ceritamu. Share di media sosial, brand lokal apa saja yang jadi favoritmu, dan kenapa kamu bangga. Tag kami di @nusalogipodcast dan gunakan tagar #Selami Makna Cintai Bangsa. oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara nih ya. Episode perdana Nostalgi kami kita cukupkan sampai di sini. Saya Miftah Ali. Dan saya Yusuf Budi, pamit undur diri. Ingat selalu, selami Selami makna makna cintai cintai bangsa. bangsa. Oke.